Are you ready? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang sedang melaksanakan studi lapangan sebagai bagian dari pemenuhan tugas proyek mata kuliah manajemen inovasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana sebuah usaha mampu mengembangkan inovasi, memanfaatkan teknologi informasi, mengelola hak kekayaan intelektual, dan merancang strategi pendanaan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Sebagai upaya untuk mengaitkan teori dengan praktik, kami memilih melakukan kunjungan langsung ke sebuah industri kreatif yang berkembang pesat di kawasan pesisir Lamongan, yaitu Elsport Digital Printing. Usaha ini berlokasi di Dusun Sidokumpul, Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, sebuah wilayah yang tidak hanya dekat dengan jalur utama Blimbing, tetapi juga berada di lingkungan pesisir yang ekonominya terus bergerak dan responsif terhadap tren kebutuhan masyarakat. Dalam kunjungan ini, kami berfokus untuk memahami bagaimana Elsport dapat bertahan dan berkembang melalui berbagai aspek inovasi, mulai dari proses desain digital yang mereka gunakan, pemanfaatan teknologi produksi modern, prinsip kehati-hatian mereka dalam menerapkan haki, hingga strategi pendanaan bertahap yang membuat usaha ini mampu tumbuh tanpa harus mengambil risiko besar. Pada slide pertama ini, kami memaparkan sejarah dan perkembangan Elsport sebagai industri kreatif di bidang digital printing dan pembuatan jersey custom. Elsport memulai perjalanannya sebagai sebuah usaha kecil yang belum memiliki branding yang jelas. Pada awal berdirinya, mereka tidak langsung memproduksi jersey sendiri, melainkan membeli jersey retail dari pihak lain, kemudian menjualnya kembali dengan branding sederhana. Nama Elsport sendiri merupakan gabungan dari kata elektronik dan sport. Hal ini karena selain menjual jersey, di masa awal usaha mereka juga menjual berbagai produk elektronik, seperti power bank dan aksesoris gadget. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan pelanggan, Elsport mulai beralih fokus pada layanan custom, seperti pembuatan jersey full printing, kaos combo, atau kaos sablon, penambahan nama dan nomor instan, sablon digital langsung, hingga layanan retail jersey. Selanjutnya, yakni membahas struktur organisasi dan tenaga kerja di Elsport. Meskipun merupakan UMKM lokal, struktur kerja mereka telah tertata dengan cukup rapi dan jelas. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Mulai dari divisi desain grafis, yakni membuat desain, revisi, dan layout printing. Divisi printing, yakni mengoperasikan printer sublimasi. Divisi cutting dan pola, yakni memotong pola sesuai ukuran pelanggan. Divisi press atau sublimasi, yakni memindahkan tinta ke kain menggunakan mesin press. Divisi jahit yakni merakit jersey hingga menjadi produk jadi. Divisi finishing, yakni quality control, pemasangan label dan pengemasan. Budaya kerja yang diterapkan di Elsport, secara umum, suasana kerja di sini cukup santai dan tidak terlalu formal. Para karyawan tidak diwajibkan memakai seragam, tetapi setiap divisi memiliki kepala divisi sehingga koordinasi tetap berjalan dengan baik. Dalam hal branding, Elsport telah mengalami beberapa perubahan logo dari waktu ke waktu. Logo awal cenderung sederhana dan kaku. Seiring berkembangnya usaha, mereka mengganti logo menjadi bentuk lingkaran yang lebih modern. Dan pada logo terbaru, tampilannya lebih tegas, terstruktur, dan profesional.
menunjukkan identitas brand yang lebih matang. Perkembangan ini menggambarkan bahwa L-Sport terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan pentingnya identitas visual dalam dunia industri kreatif. Selanjutnya, yakni tentang hak kekayaan intelektual atau haki, L-Sport menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati. Mereka menghindari penggunaan desain klub besar, tim profesional maupun logo yang dilindungi hak cipta. Untuk mengatasi permintaan konsumen yang kadang menginginkan desain tertentu, L-Sport menggunakan metode ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Dengan cara ini, mereka tidak meniru desain orang lain secara penuh, tetapi mengadaptasinya dan membuat versi baru yang orisinal. Menariknya, jika ada pihak lain yang meniru logo L-Sport, mereka tidak merasa dirugikan. Justru mereka menganggap hal itu sebagai tanda bahwa brand mereka sudah dikenal dan diperhatikan banyak orang. Sikap ini menunjukkan pemahaman mereka terhadap dinamika HKI dalam industri kreatif. L-Sport memanfaatkan teknologi informasi dan peralatan produksi modern. Dalam proses desain, mereka menggunakan software seperti Corel Draw sebagai software utama dan Adobe Illustrator atau Photoshop sebagai pendukung. Untuk peralatan produksi, mereka menggunakan mesin-mesin industri, antara lain yakni printer sublimasi industri seperti Epson dan Mimaki, mesin head press, baik flatbed maupun roll press, mesin cutting plotter, mesin jahit industri Yuki dan Brother, mesin overdeck dan overlock, steam iron industrial untuk finishing, dan kamera DSLR untuk dokumentasi dan promosi. Adapun pemilihan mesin industri terutama mesin asal Jepang, yakni dilakukan karena kualitasnya lebih stabil, lebih tahan lama, dan presisi dalam menghasilkan warna dan detail desain. Ini menjadi salah satu kunci kualitas produk L-Sport tetap terjaga.
Pada awal berdirinya L-Sport, modal usaha mereka sebenarnya sangat kecil, bahkan bisa dikatakan nol. Hal ini karena mereka menggunakan sistem maklon, membeli jersey, jadi dari pemasok, kemudian memberi brand sendiri, dan menjual kembali. Dalam pengembangan modal, L-Sport memilih cara yang konservatif, namun aman, yaitu mengumpulkan dana dari keuntungan sedikit demi sedikit. Mereka tidak tergesa-gesa membeli mesin mahal sebelum benar-benar sanggup. Prinsip mereka adalah sedikit-sedikit, yang penting sampai tujuan. Saat membeli mesin baru pun, mereka lebih memilih mesin industri ketimbang mesin portabel. Hal ini karena mesin industri lebih cepat, lebih efisien, dan mampu mengimbangi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Terdapat beberapa opsi pengembangan yang mungkin dapat dipertimbangkan L-Sport berdasarkan hasil pengamatan kami. Pertama, pemanfaatan sistem manajemen order berbasis digital. Platform seperti Google Form, ERP sederhana, Trello, atau Notion dapat membantu pencatatan pesanan dan pemantauan progres produksi menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya, penggunaan printer sublimasi tipe wide format seperti Epson F9430 atau Roland RT640 berpotensi meningkatkan kapasitas cetak. Mesin dengan lebar 1,6 meter ini mampu mencetak area lebih besar dalam satu proses kerja. Opsi lain adalah penggunaan software markup otomatis seperti Photopea atau Flow 3D. Alat ini mempermudah visualisasi desain dan penyusunan katalog, terutama untuk keperluan pemasaran di media sosial. Ada beberapa alternatif pendanaan yang umum digunakan oleh UMKM dan mungkin relevan untuk L-Sport. Salah satunya adalah Core Micro, yang menawarkan bunga relatif rendah dan tenor panjang, sehingga dapat mendukung pembiayaan mesin atau pengembangan usaha tanpa membebani arus kas. Pendekatan lainnya adalah sistem pre-order PO untuk produk seperti jersey event, seragam komunitas, maupun kebutuhan olahraga. Sistem ini membantu meminimalkan risiko stok dan menjaga stabilitas modal. Selain itu, kolaborasi dengan sponsor atau event organizer juga dapat menjadi peluang, baik dalam bentuk kerja sama pembuatan jersey turnamen, maupun produksi merchandise event, yang sekaligus memberi exposure lebih luas. Terdapat 3 area utama yang menjadi fokus perumusan opsi pengembangan. Dari sisi hak kekayaan intelektual, langkah seperti pendaftaran logo ke DJKI, penyusunan katalog desain original, dan penggunaan watermark saat revisi dapat membantu menjaga identitas dan keamanan desain. Dari aspek teknologi, opsi berupa sistem manajemen order digital, penggunaan printer wide format, dan software markup dapat mendukung efisiensi dan peningkatan kualitas visual produk. Dari sisi pendanaan, Core Micro, sistem pre-order, serta kerjasama dengan event organizer menjadi alternatif yang dapat membantu keberlanjutan operasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada L-Sport Digital Printing atas kesempatan untuk melakukan studi lapangan. Banyak wawasan mengenai proses bisnis, inovasi, dan strategi pengembangan yang kami dapatkan selama kegiatan ini.